Lo punya 168 jam setiap minggunya. Banyak kan? Tapi buat lo, itu masih kurang. Lo masih sering banget ngerasa kerjaan lo nggak bisa selesai. Padahal udah mati-matian. Kadang sampai nggak tidur. Paginya juga masih harus ke kampus, atau ke kantor, atau ke tempat lain. Padahal lo mungkin mikir, gimana gue bisa bertahan kalau misalnya dikasih tanggung jawab lebih misalnya. Ya lo pastinya gitu ya, gue pikir lo nggak mau di sini-sini aja. Lo pasti pengen berkembang di karir, di pendidikan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang aja udah kewalahan kayak gini, gimana nanti? Nah, salah satu kemungkinan besar yang masih bisa ditingkatin di hidup lo kalau misalnya lo punya masalah kayak gitu adalah manajemen waktu. Makanya, di video ini, lo akan belajar soal seluk-beluk time management. Lo akan belajar gimana caranya orang-orang paling efektif di dunia melakukan time management buat menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke, gue lagi nggak mood basa-basi, jadi langsung aja. Cukup banyak yang lo perlu tahu soal time management. Apa yang gue utarakan di sini, mostly gue ambil dari beberapa buku. Ada Deep Work-nya Cal Newport, terus ada 168 Hours-nya Laura Vanderkam, dan ada The Organized Mind-nya Daniel Levitin juga. 3 buku itu recommended banget kalau misalnya menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian mau googling mungkin dan mau beli, itu 3 buku yang gue rekomendasiin banget. Oke, jadi akan ada 4 langkah time management yang akan gue bahas di sini. Dan gue akan bikin step-step yang nggak se-mainstream itu, supaya lebih seru aja, dan supaya emang bener-bener mungkin buat lo yang sebelumnya gagal, mungkin ini yang bisa lo terapkan. Yang pertama, time log. Apaan tuh time log? Simple. Untuk awal, lo harus mencatat dalam seminggu. Lo itu ngapain aja, tepatnya di jam tertentu. Maksudnya gimana? Nih, jadi bentukannya itu kayak kalender, tapi lo jadiin itu tempat untuk pencatatan. Lo itu sebenarnya ngapain aja. Jadi misalnya kemarin nih, lo catat jam 3 itu lo ngapain, jam 4 itu lo ngapain, lo lakukan itu per jam. Dan buat tahap ini, walaupun tadi gue bilang seminggu, seenggaknya tahulah dalam waktu 3 hari, lo itu ngapain aja, dari mulai lo bangun tidur sampai lo tidur lagi. Ribet amat, Fik. Kenapa dah gue harus melakukan itu? Gunanya ada 2, men. Pertama, lo butuh tahu estimasi waktu untuk hal-hal yang lo lakuin setiap harinya. Misalnya, kalau misalnya lo setiap hari harus meeting, lo bisa estimasiin ini meeting biasanya kelar berapa lama. Jadi nanti ke depannya pas lo ngejadwalin, lebih tepat dan lebih efisien. Kedua, hal ini akan ngebuat lo sadar, time management lo itu udah sampai mana? Udah bagus kah? Masih ambiar banget kah? Atau kayak gimana? Which is nggak apa-apa juga kalau misalnya masih ambiar. Jadi nanti lo bisa bener-bener tahu juga waktu kapan lo paling efisien dan kapan biasanya lo paling pusing, nggak produktif, dan paling nggak ngapa-ngapain lah. Tapi Fik, kalau kayak gitu bukannya gue bisa kira-kira aja ya di otak gue? Ya, gue tahu lo akan bilang kayak gitu. Kalau misalnya lo mengikuti spesifik skrip-skrip yang gue tulis sendiri untuk video-video 1%, lo akan sadar sebenarnya ada satu hal dasar yang selalu gue bawa. Ya, karena orang-orang sekarang ini tingkat attention-nya kayak ikan, jadi gue nggak expect banyak orang yang sadar juga sih. Apaan tuh? Yang gue terus bawa, biasanya di setiap video, ini adalah you shouldn't trust your brain too much. Coba deh, kalau misalnya lo binge watch video-video 1%, banyak masalah yang muncul di hidup lo, itu basically karena otak lo itu seenak jidatnya aja dalam melakukan pekerjaan. Otak lo itu pinter banget, iya. Berguna banget, iya. Tapi di sisi lain, bodoh banget juga. Kadang-kadang biasnya kebangetan. Decision dibuat berdasarkan hal-hal yang, kalau menurut gue, banyaknya subjektif. Itu satu. Terus udah kayak gitu, otak lo juga punya kebiasaan jelek. Dia lebih bagus untuk memperhatikan hal-hal yang negatif. Lebih peka terhadap hal yang negatif. Bikin lo stres, bikin lo cemas, dan lain-lain. Dan kadang-kadang, otak kita ini udah tahu infonya kurang lengkap, tapi tetap aja nyari pattern. Dan akhirnya patternnya ngaco, karena emang infonya nggak tepat. Dan juga termasuk dalam hal yang kita lagi bahas sekarang, estimasi waktu. You shouldn't really trust your brain about time estimation. Penelitian itu menunjukkan otak kita itu literally jelek banget dalam hal ini. Jadi kalau lo emang misalnya emang sering salah dalam estimasi waktu, kayak misalnya lo bilang ke bos lo bisa ngelarin tugas malam ini, dan ternyata nggak bisa gitu. Itu bukan salah lo kok. Emang otak lo emang belangsak kalau soal kayak ginian. Jadi cara menanggulanginya gimana? Time log, ya catat.
Kalau gue, biasanya nih, gue pakai web app namanya Clockify. Jadi sebelum mulai, lo bisa klik start, dan ketika selesai pekerjaan lo tinggal klik finish, dan otomatis akan tercatat di situ. Lo ngapain aja, dan waktunya itu berapa lama. Atau ya udah sih, lo bisa pakai stopwatch di smartphone lo juga toh. Ya pokoknya yang pertama, yang penting adalah pencatatan. Lo ngapain aja, time log, itu yang pertama. Oke, misal lo udah mencatat penggunaan waktu lo, dan lo udah ngeliat betapa kaum rebahannya diri lo. Ya gue juga gitu kok pas awal. Udahnya, lo butuh rencana, lo butuh jadwal. Dan itulah step yang kedua, plan the whole week. Setelah lo melakukan pencatatan, lo harus menjadwalkan hari-hari lo selama seminggu. Lo buka Google Calendar atau apapun kalender yang lo pakai dan jadwalin semua kegiatan lo. Jadwalin, bukan cuma di list doang. Lo harus tahu setiap harinya itu lo akan ngelakuin apa dan jam berapa. Lo mungkin mikir, lah ini ribet banget. Kenapa nggak pakai list aja gitu, kayak to-do list gitu. Nah, Cal Newport, penulis bukunya Deep Work, buku yang sangat gue cintai, setuju banget bahwa to-do list itu nggak cukup. To-do list itu hanya didesain untuk lo tahu lo harus ngapain aja. Itu tuh pengingat, bukan sesuatu yang akan bikin lo efisien. Time management, it's about being efficient. Kalau misalnya lo mau jadi efisien, ya jadwalin. Dan ngejadwalin keseharian lo adalah hal yang strong banget buat lo lakuin. Itu akan berdampak banget ke hidup lo. Bahkan, dia bisa berhubungan sama seberapa sebuah perusahaan itu bisa mencapai targetnya. Di penelitian terhadap CEO perusahaan-perusahaan di India sana menunjukkan bahwa ada korelasi antara waktu terjadwalnya si CEO dengan penghasilan perusahaan. Artinya apa nih kalau dalam bahasa Indonesia? Berarti makin terencana waktu seorang CEO, juga makin tinggi juga penghasilan perusahaannya. Ya, tapi ingat, ini bukan sebab akibat. Penelitian yang tadi gue sebut itu bukan sebab akibat. Ya, jadi jangan langsung mikir kalau misalnya lo jadwalin hari lo, terus lo akan naik gaji. Tapi alasan utama yang terbesarnya kenapa hal itu bisa terjadi karena efisiensi. Nah, jadi ketika ngejadwalin hari lo, apa yang lo harus pikirin? Nah, pikirinlah soal what are you good at dan what makes you happy. Menurut Laura Vanderkam, penulis buku 168 Hours You Have More Time Than You Think, dia bercerita di buku itu bahwa dari wawancara yang dia lakuin ke ratusan orang paling produktif di seluruh dunia, dari mulai artis yang paling produktif, ex-CEO-nya Pepsi juga dia wawancara, chairman-chairman perusahaan top 50 di dunia, eksekutif negara, pokoknya banyak banget yang dia wawancara. Orang-orang itu menghabiskan sebanyak mungkin waktu mereka di kemampuan utamanya mereka. Dan mereka meminimalisasi atau mendelegasiin hal yang lain. Jadi kalau misalnya, lo misalnya seorang data analis, ya lo abisin waktu sebanyak-banyaknya di situ. Kalau misalnya lo akuntan, ya abisin waktu lo dengan angka sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang nggak penting kayak balesin WhatsApp, non-work related, baca-baca email, rapihin Google Drive, itu delegasiin aja. Nah, tapi ada satu lagi nih yang ketinggalan. Lo juga harus menjadwalin melakukan apa yang lo senang. Dan ini berguna banget, jujur. Berdasarkan literatur dan pengalaman pribadi, ini gunanya ada dua. Kalau misalnya kita lihat penelitian, gunanya ada di efek antisipasi. Ini akan membuat fun time lo itu lebih kerasa. Selain itu, lo juga bisa jadi fokus banget itu buat fun. Jadi ketika lo emang udah jadwalin waktu itu tuh buat main, ya lo fokus buat main gitu. Lo nggak usah mikirin lagi soal kerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini dari pengalaman pribadi. Ketika lo udah mulai banyak kerjaan, lo jadi sering lupa buat regroup, buat berhenti gitu sebentar. Padahal lo emang butuh buat relax. Lo juga butuh buat enjoy your moment. Dan kalau misalnya lo nggak buru-buru masukin hal yang membuat lo senang gitu ya, hal itu akan terlupakan. Gue jamin. Hal itu akan terlupakan, terdorong sampai ya udah ujung-ujungnya lo palingan burnout, ujung-ujungnya lo kewalahan. Dan kalau misalnya lo burnout, kewalahan, lo butuh waktu yang jauh lebih lama lagi buat bangkit. Jadi daripada lo akhirnya burnout, ya mendingan lo jadwalin aja hal-hal yang emang membuat lo seneng. Oke, lo udah nyatet kegiatan lo. Dan berdasarkan itu, lo udah bikin jadwal harian lo di kalender. Ada hal-hal penting gak sih yang harus gue masukin, Fik? Ada. Yaitu langkah yang ketiga nih, ritual pagi. Kenapa ritual pagi? Karena gini, pas siang nih, mungkin lo udah mulai dilempar banyak kerjaan. Bos lo udah nagih kerjaan, temen-temen lo mulai ngajak nongkrong, rekan lo mulai ngajak meeting.
Pokoknya siang hari itu biasanya kita ada di mode respon, dan merespon gitu. Kita banyak dilemparin hal, kita harus langsung respon. Kalau misalnya nggak dikelarin cepat, bisa jadi masalah. Siang lo emang bisa jadi bukan punyanya lo. Tapi pagi hari lo, itu bisa benar-benar jadi punya lo. Makanya gue saranin lo harus punya ritual pagi. Apa yang lo harus lakukan di ritual pagi tadi? Enggak, ritual pagi itu bukan ritual keagamaan kayak gitu. Ritual pagi itu adalah hal-hal spesifik, hal-hal khusus yang lo selalu lakukan di setiap pagi. Aktivitasnya apa? Nah, di sini lo pilih hal-hal yang penting buat hidup lo, tapi nggak urgent. Hal-hal yang in the long term, dia akan membawakan benefit yang gede banget buat lo, tapi emang nggak urgent. Jadi kayak long term planning mungkin, olahraga, meditasi. Hal-hal itu nggak urgent, tapi kalau misalnya lo tunda, nggak akan dilaksana. Gue udah pernah bahas soal ritual pagi cukup panjang di beberapa video. Jadi gue jelasin di sini singkat aja. Setiap pagi, lo harus bangun di jam yang sama. Dan punya alur kegiatan yang sama. Bisa jadi bangun, sholat, olahraga, meditasi, mandi, siap-siap kerja. Atau apapun lah. Pokoknya setiap orang bisa berbeda. Yang penting, lakukan hal yang emang benar-benar penting. Yang lo tahu kalau dilakuin dalam jangka panjang akan benar-benar berpengaruh baik untuk hidup lo. Oke, lo udah nyatat penggunaan waktu, lo udah bikin jadwal, udah ngejadwalin juga setiap paginya harus ngapain. Terus, apalagi nih yang harus dimasukin? Ada satu lagi, yaitu langkah keempat, waktu senggang lo. Have some fun. Ini orang-orang biasanya freak out nih pada saat gue nyaranin ini, karena ngejadwalin waktu main, itu tuh buat banyak orang, itu hal terakhir yang pengen mereka lakukan. Kayak nggak mau gitu biasanya orang-orang. Mereka pengen ketika mereka having fun, ya udah spontan aja kayak gitu. Tapi nih, kalau misalnya kita ngomongin soal time management, emang kita nggak ngomongin soal sistemnya doang, tapi kita juga harus ngomongin soal kontennya. Dan masukin kegiatan yang lo suka di jadwal adalah salah satu cara terbaik buat lo bisa konsisten ngelakuin time management yang baik. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kayak yang udah gue jelasin juga sebelumnya, ada efek antisipasi. Efek antisipasi ini jangan diremehkan, ini strong. Dan akan membuat fun time lo jadinya lebih berarti. Kedua, kesenangan yang lo dapet ini akan bikin lo lebih motivated buat melakukan scheduling lagi dan lagi. Karena terbukti manfaatnya. Istilahnya kalau misalnya lo melakukan scheduling dengan baik, efektivitasnya dapet, tapi fun juga lo bisa dapet. Dan kalau misalnya lo lihat gitu ya di orang-orang sekitar lo, banyak orang yang menganggap dua hal itu mustahil didapatkan sekaligus. Orang selalu mikir kalau misalnya lo harus milih salah satu. Lo harus produktif atau lo having fun. Sekarang lo tahu, lo punya 168 jam dalam seminggu. Dengan waktu segitu, gua jamin lo bisa dapet keduanya. Jadi baiknya gimana nih? Gimana caranya lo bisa memperlakukan fun time di per-time managementan ini? Gua ada 3 saran di sini. Yang pertama, lo hanya butuh 3-5 event menyenangkan untuk lo. Dan it could be anything. Kalau lo senang ngedota sama temen, ya udah ngedota. Kalau misalnya lo senang nonton bioskop, ke bioskop. Kalau lo senang ngadem di masjid, lakuin. Bagusnya emang lo punya list hal-hal apa aja yang emang benar-benar bisa membuat lo senang. Again, it's weird. Gue tahu, ini aneh. Tapi itu ngebantu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan enggak ngelakuin apa-apa. Lo nggak mau jadi couch potato. Lo mau mengejar kesenangan. Riset udah membuktikan bahwa enggak ngelakuin apa-apa itu nggak ngebuat lo bahagia di jangka pendek dan jangka panjang. Malah membuat lo miserable. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadwalin sesuatu di minggu malam. Kenapa minggu malam? Karena berdasarkan riset, minggu malam adalah waktu paling menyedihkan. Kenapa? Karena besoknya lo kerja. Iya, itu alasannya. Itu ada risetnya. Lo bisa googling deh. Jadi buat menghindari perasaan sedih itu, dari 3-5 event tadi, mungkin 1 atau 2 taruh di situ. Dan udah, itulah tips yang gue bisa kasih. Jadi kalau misalnya gue simpulin, ada 4 langkah. Yang pertama, time log. Catat penggunaan waktu lo selama minimal 3 hari buat jadi dasar pertimbangan jadwal. Yang kedua, schedule your week. Jadwalin hal-hal personal, karir, pokoknya semua hal yang ada di hidup lo untuk efisiensi. Yang ketiga, morning ritual. Hari yang baik itu dimulai dengan pagi yang baik. Jadi, start your day well. Dan yang keempat, have some fun. Jangan lupa untuk masukin hal-hal yang membuat lo bahagia setiap minggunya. Lo lakuin ini, gue jamin lo akan jadi jauh lebih efisien dibandingin sebelumnya. Lo akan jadi bisa menyelesaikan lebih banyak hal,
dan jadinya nggak kelupaan sama hal-hal yang harusnya lo kerjain, dan bisa ngurangin banyak banget kecemasan dan rasa stres di keseharian lo, karena jadinya jelas apa yang lo harus lakuin setiap minggunya. Tapi nih mungkin ya, buat lo yang nonton ini gitu ya, apalagi sampai akhir mikir, weh ini time management ternyata huge thing. Banyak orang mikir time management itu ya udah itu small thing, ternyata ini huge thing banget gitu. Dan lo mungkin merasa mulai nggak sanggup gitu untuk memulai. Iya, emang nggak bisa dipungkiri, time management itu bisa jadi big thing. Emang effortnya bisa jadi gede banget. That's why juga, tapi time management bisa bikin lo jauh lebih efisien dan trustworthy. Tapi, yang gue jelasin di sini adalah time management yang dipakai sama orang-orang paling produktif di dunia. Ini tuh idealnya. Dan apakah lo benar-benar harus jadi ideal? Enggak. Orang-orang yang tadi gue jelasin, yang gue jadiin contoh, yang menerapkan ini rata-rata punya sekretaris. Nggak satu pula. Akan jauh lebih gampang buat mereka, pastinya. Dan jadinya lo nggak harus ikutin semuanya. Kalau misalnya nih, lo emang nggak bisa ngejadwalin seluruh hari lo dari Senin sampai Jumat, ya start aja dari 3 atau 4 hari, mungkin Senin sampai Kamis. Supaya Jumat, Sabtu, Minggu lo bisa lebih fleksibel. It's okay not to be perfect. Lo nggak harus jadi perfect untuk diterima masyarakat. Dan kalau misalnya lo butuh bantuan, lo butuh panduan dalam managing your time, lo bisa cobain ikutan mentoringnya 1%. Mentoring 1% adalah program konsultasi one-on-one bersama mentor 1% buat naklukin kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidup lo selanjutnya. Time management adalah salah satu problem yang bisa dibilang cukup jadi core problem, terutama ketika orangnya udah ngebahas soal karir. Sekarang ini udah lebih dari 10.000 orang, kayaknya udah nyentuh 12.000, dari 15 negara yang udah ikut mentoring 1%. Jadi kalau misalnya lo belum ikut, lo ketinggalan tren. Jadi langsung aja daftar, link pendaftarannya udah gue taruh di description, dan udah gue pin juga di comment section. Ada testimoni-testimoninya juga, kalau misalnya lo mau akses, ada juga di link tersebut. Ya udah, segitu aja dari gue. Gue Vicky, semoga lo sehat semua di sana. See you in the next video.